وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Darun Najah yang insya Allah senantiasa dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas diucapkan manusia yaitu kecuali kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas diberikan kesempatan kepada kita sampai dengan hari atau malam yang keempat ini, insya Allah. Lebaran masih lama, Pak. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk menyelesaikan tugas kita sebagai orang yang beriman selama 1 bulan penuh, dan insya Allah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sesungguhnya Nabi yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Kata ulama, nanti di yaumil akhir ada yang namanya yaumul hasrah. Apa itu yaumul hasrah? Yaumul hasrah itu adalah hari penyesalan. Nanti ada sekelompok manusia akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam di saat umat Nabi mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi. Dan kita yakin bahwa satu-satunya manusia nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya hanyalah Nabi Allah Muhammad SAW. Tetapi di yaumul hasrah, hari penyesalan itu, ada sekelompok manusia yang tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi. Dialah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. Bahkan ketika nama Nabi disebutkan, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi. Padahal sholawat Nabi itu mudah saja. Cukup kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang singkat shollu ala Nabi, shollu alaihi, shollu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, tetapi ganjarannya nanti kita terima ketika di yaumil akhir. Jangan sampai kita mendapatkan yaumul hasrah tadi, ya, mendapatkan hari penyesalan. Sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu adalah ibadah yang spesial. Perintah puasa itu turun ketika bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Dan ibadah ini mengapa dikatakan spesial? Karena diturunkan pada bulan yang spesial. Jadi bulan itu ada 12. Dari 12 bulan itu ada satu kepalanya, ada pimpinannya, yaitu bulan Ramadan. Diturunkan pada bulan yang spesial kepada Nabi yang spesial, Nabi Muhammad SAW. Umatnya pun umat yang spesial, umatnya Nabi, bahkan pahalanya pun pahala yang spesial, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita mau ibadah di ini dengan sungguh-sungguh. Karena begitu banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa di setiap hari, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga.
ada saya. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi harapan kita bisa berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah, berkaitan dengan Ramadan, puasa Ramadan, ini ada aturan mainnya, Pak. Ada tata caranya dan ada konsekuensinya. Dan di antara tata cara bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan, di situ dijelaskan bahwasanya ada 4 golongan manusia yang nantinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi unik. Puasa itu merupakan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan cara undangan dari orang-orang yang beriman untuk menuju orang yang paling derajatnya paling tinggi, yaitu orang yang paling bertakwa. Di situ ada 4 golongan manusia yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau boleh meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang wajib mengganti dan tidak wajib membayar fidyah. Kami ulangi, orang yang wajib mengganti dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Bayaran sebagai pengganti puasanya. Siapakah orang-orang ini? Yaitu wanita yang haid atau nifas. Laki-laki kita Pak jangan berharap banyak dengan ini, karena yang haid itu hanyalah kaum hawa, kaum wanita saja, dan nifas. Kemudian orang yang sakit dan orang yang sedang safar. Kalau dulu safarnya Nabi wajar dikatakan diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena butuh waktu berbulan-bulan lamanya untuk sampai ke kota tujuan. Tapi kalau sekarang, misalnya kita mau pulang kampung, Ustaz, rumah saya di kampung satu, mentang-mentang ada nama kampung situ, nah, itu tidak masuk dalam kategori musafir. Yang masuk dikatakan musafir adalah ketika dia sudah menyeberang sebuah pulau. Misalnya kita mau ke Balikpapan. Kalau kita mampu sambil berpuasa ketika musafir, ketika dalam keadaan safar, pahalanya Allah berikan double, Pak. Pahala puasa dan pahala kita melakukan yang namanya perjalanan jauh. Tapi kalau kita meninggalkan puasa, ini tidak diberikan dosa oleh Allah atau tidak apa-apa meninggalkan puasa. Tetapi nanti kita akan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Jadi yang pertama. Golongan yang kedua kebalikannya, yang tidak wajib mengganti tetapi dia wajib membayar fidyah. Siapakah orang yang tidak wajib mengganti tapi wajib membayar fidyah? Yaitu orang tua yang sudah sepuh, orang tua yang sudah tidak mampu berjalan, mohon maaf mungkin sudah pikun. Ya. Ustaz lupa itu kalau misalkan kita lupa tiba-tiba makan, biasa terjadi pada awal-awal Ramadan. Bangun tidur, bangun jam 9 pagi, masuk dapur, dibuka meja makan, ada 3 jalan potek, dimakan. Batal nggak puasa? Selama dia lupa, tidak membatalkan puasanya. Meskipun dia hantam 3 piring nasi kuning, misal, ya, minumnya bilo hangat, dia buka. Tapi dalam keadaan lupa, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya 1 teguk atau 1 suapan belum masuk ke kerongkongan, itu wajib dimuntahkan atau dikeluarkan. Lantaran ketika dia sadar, itu dinyatakan tidak, atau puasanya kalau dia telat dia mendapatkan dosa atau batal puasa.
Yang kedua adalah orang yang sakitnya sudah divonis oleh dokter tidak kunjung sembuh atau butuh minum obat dalam beberapa jam. Nah, ini diperbolehkan dia meninggalkan puasanya, tetapi dia wajib untuk membayar fidyah dan tidak wajib untuk mengganti puasanya. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang diperbolehkan puasa adalah wajib mengganti, wajib juga membayar fidyah. Wajib mengganti, wajib juga membayar fidyah. Siapa ini? Wanita yang sedang hamil atau menyusui. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau dia hamil atau menyusui, dia tidak hanya wajib menggantinya, tetapi dia wajib untuk membayar fidyah. Ya. Siapa yang membayar fidyahnya? Ya suaminya, karena kelakuan suaminya.